bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Assalamualaikum, halo Sobat Ciranegara, kembali lagi di Ciranegara TV. Di edisi spesial Ramadan kali ini, kita mempunyai segmen baru loh, yaitu Anak Bertanya. Oke, langsung aja yuk kita tanya materinya kepada Ustadz kita, yaitu tak lain tak bukan Ustadz Fikri Zainurihal, SPDI. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qadqalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Masih puasa? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong tentang puasa Ramadan. Ramadan ini adalah satu bulan yang memang dinanti-nantikan. Kemudian di dalam Ramadan ini adalah satu ibadah yang tidak akan satu orang pun mampu menilainya, tidak akan satu orang pun mampu melihatnya kecuali dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadahnya bersifat sir, tersembunyi, yaitu ibadah puasa. Nah, puasa ini tingkatannya berbeda-beda. Ada yang tingkatannya khos, ada tingkatannya khawasil khawas, ada tingkatannya kita nih, tingkatan am, orang umum. Nah, makanya kita berpuasa hanya sekedar menahan haus, menahan lapar, menahan hawa nafsu. Tetapi kita belum tentu yang lain yang kita tahan, belum tentu kita mampu menahannya kan? Nah, dengan itu makanya Ramadan dijadikan tarbiyah sebagai media pendidikan untuk kita dididik menahan seluruh aspek yang ada pada diri kita, dari segi hawa nafsu kita, dari segi pikiran kita, dari segi jiwa kita, tangan, kaki, telinga, mata, itu dipuasakan semua. Sampai ketika sampai di titik nanti terdengar azan maghrib, kita berbuka, kita membocorkan puasa kita. Nah, disitulah nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya tentang bagaimana kondisi puasa saat ini? Nah, bener banget nih. Ada pertanyaan nggak buat ditanya kepada Ustadz Fikri? Ada? Boleh, siapa namanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Ilham Nur Fajril dari kelas 12 TJKT 4. Izin bertanya Pak Ustaz. Baik. Apa hukumnya kita berpuasa tapi tidak melaksanakan ibadah sholat Pak Ustaz? Aduh. Oke, baik. Itu banyak ya kayaknya ya Pak ya. Iya. Gimana tuh Pak hukumnya tuh? Baik, puasa ini adalah sama-sama ibadah puasa wajib. Tetapi kalau dibanding dengan sholat, itu sama-sama wajib, tetapi sholat lebih mahdoh. Kenapa? Karena sholat adalah mi'rajul mu'minin, sholat adalah tiangnya agama, sholat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Gitu kan? Di dalam hadis Nabi, barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. As-sholatu imadudin faman aqomaha faqad aqomadin mawan tarokaha faqad hadamadin. Siapa orang yang mendirikan sholat, maka dia memperkuat tiangnya agama. Tapi kalau misalkan dia tidak melaksanakan sholat, maka dia menghancurkan agama. Kita puasa-puasa tapi sholat kagak. Ibaratnya nih, ibaratnya kalau kita pakai dasi, tahu dasi? Nah, dasi pantas apa enggak? Tapi di bawahnya nggak pakai celana, kira-kira gimana? Pantas apa enggak? Kita pakai dasi, wow gagah kan? Tapi kalau pakai celana lah, kalau nggak pakai celana, pakai dasi doang, bagaimana urusan? Nah, kira-kira kalau puasa dijalankan, sholatnya kagak, seperti itulah kira-kira. Terima kasih Pak Ustaz. Oke, boleh ya. Kita udah menjawab ya. Tadi siapa namanya? Ilham. Oh, oke, Kak Ilham udah menjawab ya. Oke, next ada nggak lagi yang mau bertanya nih?
Lagi? Aku. Oke, boleh. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Afifah dari kelas Waalaikumsalam. 1. Aku nanya nih, kenapa sih pas puasa tuh kayak jam tuh lama banget ke waktu buka puasa? Apa jamnya ikut puasa juga, Pak? Iya ya, kayaknya pas puasa tuh kayaknya lama banget tuh ya Pak Ustadz ya. Iya, sama saya juga sih kayaknya. Jadi begini, setiap sesuatu yang kita nanti-nantikan pasti akan berasa lama. Contoh, kita janjian sama seseorang, janjian jam 8. Jam 7 udah mandi, udah rapi, setengah 8 udah nungguin. Padahal jamnya jam 8. Udah ketahuan kita janjian itu jam 8. Tapi dari setengah 8 kita udah nongkrongin. Lama banget gitu menungguin. Nah kira-kira hal yang ditunggu-tunggu tuh emang terasa lama. Bukan jamnya ikutan puasa lah. Emang jam dari dulu juga puasa, gak pernah makan-makan dia mah. Emang dikasih baterai doang. Nah cuman perasaan kitanya yang bagaimana kita menanti-nantikan hal yang memang kita nanti-nantikan itu buka puasa. Kan dia nanti-nanti banget. Mendingan nungguin buka puasa daripada nungguin si dia yang gak pasti. Adan maghrib udah pasti jam 6:15. Lah dia belum tentu jadi milik kita. Makanya berasa lama. Nah mungkin itu berasa lamanya di situ, mungkin itu ya. Oke, berarti kalau misalnya mau puasa jangan terlalu dinanti-nantikan gitu. Oke, next ada lagi yang mau bertanya nih? Aku. Oke, boleh. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho saja dari kelas 11 DKP Plus. Izin bertanya, Puan Ustaz, Iya. apa hukumnya bukber dan ngabuburit bareng pacar? Aduh. Ini ada-ada aja ya, ngabuburit bareng pacar. Pacar. Emang udah laku? Iya. Baik, ngabuburit bareng pacar boleh nggak Pak Ustadz ngabuburit bareng pacar? Saya tanya dulu, pacarannya boleh apa enggak? Enggak. Pacarannya boleh apa enggak? Ah, pacarannya nggak boleh kalau kalau hanya sebatas untuk motivasi kita ya silahkan aja gitu kan. Untuk bukan saya mensahkan loh, untuk memotivasi. Nah pertanyaannya bagaimana kalau ngabuburit bareng pacar? Ya silahkan aja tapi jaraknya 5 meter gitu. Boncengannya dihalangin pakai bantal gitu. Jangan boncengannya rapet-rapetan kan jadi batal pahala puasanya. Sedangkan puasa itu adalah mempuasakan seluruh anggota badan. Tadi saya udah bilang kan, badannya puasa, telinganya puasa, mulutnya puasa, matanya puasa, tangannya puasa. Jangan mulutnya doang puasa, tangannya kemana-mana, ya kan nggak boleh. Atau hanya puasa dari makan minum tapi ngomongin orang kan juga nggak boleh gitu ya. Jadi semuanya harus puasa. Dan kalau mau ngabuburit boleh usahakan 2 motor gitu. Yang satu di kiri, yang satu di kanan, jauh-jauhan lah gitu. Biar aman puasanya. Jadi pahalanya tidak batal. Karena ada seseorang, ada golongan yang puasanya hanya mendapatkan haus dan lapar. Kamin so'imin laisalahu jajaan ilal ju'il atos. Banyak orang yang berpuasa tetapi puasanya hanya mendapatkan haus dan lapar. Ibadahnya kagak dapat, intinya kagak dapat, seperti itu. Jadi cuman ada pahala itu, cuman pahala haus dan laparnya doang. Tapi sholatnya kagak, menjaga hawa nafsunya enggak, menjaga ucapannya enggak, menjaga pandangannya enggak. Nah itulah yang dinamakan hanya puasa menahan lapar dan haus aja. Dan mudah-mudahan kita semua di Ramadan kali ini bisa menjadi Ramadan terbaik di dalam hidup kita. Kita bisa meminimalisir, minimal, maksimalnya kita bisa merubah semua tatanan kehidupan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, udah menjawab ya Kak Ridho tadi ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Udah enggak? Oke, makasih ya semuanya atas pertanyaannya. Oke, kesimpulannya tadi dari beberapa pertanyaan, yang pertama tuh nggak boleh terlalu menanti-nantikan puasa, jadi terasa lama sebenarnya, jangan terlalu dinantiin ya guys. Yang kedua, ngabuburit bareng pacar, ya kayaknya nggak terlalu, nggak bisa. Atau menurut Pak Ustadz bisa apa enggak? Enggak kali ya, harus dijarakin lagi ya. Oke, segitu dulu pertanyaannya untuk segmen Anak Bertanya pada kali ini Pak Ustadz. Oke, makasih ya Pak Ustadz atas pertanyaannya ya. Oke, gimana nih Pak Ustadz kesimpulan menurut Ustadz? Baik, jadi kesimpulannya adalah
Puasa adalah untuk merefleksi kehidupan kita, menjadikan hawa nafsu kita lebih terarah, bukan untuk membunuh, tetapi menjinakkan. Kalau kita punya kambing mengjinakkan. Misalnya punya kuda atau punya kerbau yang biasanya mereka tidak jinak, harus kita jinakkan untuk apa? Agar nurut, tunduk sama kita. Kuda suruh jalan, kerbau suruh ngebajak. Tapi kalau dia tidak jinak, disuruh ngebajak, bukan ngebajak, pasti ngebacok kita, gitu kan? Karena tidak jinak. Begitu juga dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita yang memang akan bertolak belakang dengan akal kita, karena asal mula penciptaannya bertolak belakang dengan kita nafsu diciptakan. Makanya harus kita belenggu, harus kita ikat, harus kita kerangkeng di bulan puasa ini agar si nafsu itu nurut sama kita. Bagaimana caranya dia sudah nurut? Kalau dibawa ibadah, dia santai mau. Kalau dibawa kebaikan, dia mau. Karena nafsu itu notabene-nya kejelekan. Makanya ketika nafsu itu menjurus jadi kebaikan, maka akan jadi nafsul mutmainnah yang akan bisa membawa kebaikan kepada kita. Nah, puasa ini medianya seperti itu, agar kita lebih terarah. Maka esensial puasa ujungnya adalah la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Gitu. Oke, terima kasih ya Pak Ustadz ya udah menjawab pertanyaan hari ini. Oke, segitu dulu ya guys segmen Anak Bertanya pada hari ini. Nantikan terus segmen berikutnya. Kami pamit undur diri. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah